Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih. Dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu? Informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tetapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena ya nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK kan? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi? Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku.
Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru dia pengakuan dia itu berkat Rudy gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini apa framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik ini, beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudy. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudy uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudy. Orang yang didatangi ini mengaku tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari orang yang pernah memberikan Rudy uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan, dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudy? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya Sebegitu gitu. paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudy juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung. Kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk. Ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudy layak tidak dijadikan polisi lagi, itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya,
menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal saya sudah, dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya ke mana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli. Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu. Oke. Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudi, ya. Apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata, nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya gini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi. Karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga, jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Ini maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada. Hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf. Tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut. Dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak. Itu Bapak pun teman-teman. Saya menjelaskan. Itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi.
Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat Bang drone? Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan, masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya, kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Gitu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan. Jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya. Dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan, jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudi. Karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih ya, perjalanannya panjang. ya Bang Jalan Ferdi panjang ya? lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke.
orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oh, oke. Nah mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudi, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi, pengen kembali ke Polri, atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke, mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang Abang alamin gitu, Bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Ferdi ini. Semoga lancar-lancar semua proses hukum yang akan diambil. Kita nanti menunggu ya informasi terbaru dari Bang Rudi juga dari Bang Ferdi. Kalau gitu Tribuners, itu dia perbincangan kita. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.